Shalom, selamat datang kembali di Eden Way Training, khususnya bagi yang melihatnya dari rumah. Sekarang kita masuk ke kelas yang ketiga untuk pembahasan God's Healing Program. Oke, dan sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami dapat bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat diperlengkapi untuk menjadi umat Tuhan yang sejati, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tapi terlebih khusus, kiranya Kristuslah yang menghidupkan kehidupannya dalam diri kami mulai dari saat ini. Tolong kami Bapa untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep kesehatan, prinsip-prinsip hidup sehat yang kita dapatkan dari pelajaran Bait Suci. Di yang ketiga dari subjek God's Healing Program, kita akan belajar mengenai prinsip detoksifikasi atau mengeluarkan racun, yaitu bagaimana membersihkan tubuh kita. Dan tentunya kita akan lihat dari prinsip dari dalam Alkitab, terlebih khusus juga dari Bait Suci. Karena di dalam Daniel pasal 8 ayat 14, salah satu ayat yang banyak dari kita pasti sudah tahu, yang membentuk pergerakan Advent, bahwa Bait Suci akan dibersihkan. Dan sebagaimana Bait Suci di surga harus dibersihkan, dan sementara dibersihkan, demikian juga Bait Suci tubuh kita pun perlu untuk dibersihkan. Dan kalau berbicara dibersihkan, artinya pada saat itu sedang ada di dalam kondisi yang tidak bersih atau najis atau kotor. Oleh karena itu mari kita buka ayat Alkitab di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 17. Firman Tuhan katakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ayat yang sering kali kita dengar. Khususnya di ayat yang ke-17 dikatakan begini. Kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus. Nah, kata membinasakan ini di dalam Alkitab versi yang lain, King James Version, menggunakan kata defile, atau bahasa Indonesia adalah mencemari. Jadi, ayat ini bisa berbicara begini. Kalau ada orang yang mencemari bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, karena bait Allah itu kudus. Oleh karena bait Allah itu kudus, selayaknya untuk tidak dicemari. Dan sebagaimana kita sudah pelajari bahwa tubuh kita juga ini adalah bait suci Tuhan, di mana Tuhan mau tinggal di dalam kita, bukan cuma tinggal tapi juga menghidupkan kehidupannya di dalam kita. Oleh sebab itu, untuk tetap mempertahankan kekudusan bait suci Tuhan, jangan dicemari. Itulah kenapa para imam yang melakukan pengawasan, yang mengurus bait suci keseluruhan, mendapatkan satu perintah khusus oleh Tuhan secara langsung. Di dalam Imamat pasalnya yang ke-10. Selain daripada para imam ini melakukan pekerjaan-pekerjaan di bait suci, ada sebuah perintah khusus kepada para imam. Mari kita baca ayatnya. Imamat pasal yang ke-10, ayat 10 dan 11. Apa firman Tuhan katakan? Imamat pasal 10 ayat 10 dan 11. Haruslah kamu dapat membedakan antara apa? Antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Jadi sebagai imam yang mengawasi, yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjaga bait suci, salah satu fungsi yang perlu dilakukan oleh imam adalah
dia perlu memberikan pengajaran. Khususnya pengajaran tentang apa? Yaitu pengajaran tentang bagaimana membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Apa perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, najis dengan yang tidak najis? Nah, mari kita buka ayatnya di dalam kitab Hagai. Di Hagai, di situ diberikan penjelasan tentang bagaimana untuk membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, bukan membedakan antara kudus dengan yang najis ya. Antara kudus dengan yang tidak kudus, antara najis dengan yang tidak najis. Mari kita lihat ayatnya. Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-12 mulai. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Jadi memang imam tugasnya juga adalah untuk memberikan pengajaran. Andai kata seseorang membawa daging kudus, kudus ya, benda kudus, daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan. Jadi benda kudus menyentuh sesuatu benda yang dapat dimakan. Yang dapat dimakan ini apa? Najis? Tidak. Kalau najis berarti tidak boleh dimakan. Jadi benda kudus bersentuhan dengan benda yang tidak kudus. Benda yang tidak kudus ini adalah benda yang tidak najis juga. Oke? Jadi bukan berarti tidak kudus artinya najis, enggak. Ada benda yang tidak kudus. Kudus ini artinya adalah dia sudah set apart, sudah dikhususkan untuk peribadatan atau upacara. Jadi benda kudus ini adalah sesuatu benda yang dikuduskan atau yang dikhususkan untuk upacara atau perbaktian atau untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah, benda kudus yang sudah dikhususkan ini mengenai sebuah benda yang tidak kudus tapi juga tidak najis. Artinya benda yang tidak kudus dan tidak najis ini artinya dia bisa digunakan setiap hari untuk kegiatan sehari-hari. Makanya dikatakan bagaimana kalau daging kudus ini kena dengan roti atau masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan. Jadi nggak najis ya, kalau najis nggak boleh dimakan. Menjadi kuduskah yang disentuh itu? Artinya apakah yang tadinya daging yang tidak kudus ini tapi juga tidak najis kena benda yang kudus, apakah dia jadi kudus? Jawabannya tidak. Ayat 14, berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat, najis oleh mayat, menyentuh semuanya ini apa? Semuanya ini artinya adalah yang najis oleh mayat ini, yang najis ini bersentuhan dengan benda yang kudus dan benda yang tidak kudus. Tapi bisa digunakan sehari-hari. Apa yang terjadi dengan kedua benda ini? Ayatnya selanjutnya katakan, lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Jadi di sini kita lihat ada 3 benda menyangkut upacara atau untuk kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bangsa Israel ya. Ada 3 benda, golongan benda. Ada benda kudus. Benda kudus artinya adalah untuk kegiatan upacara. Ada benda tidak kudus tapi juga tidak najis. Ini adalah benda yang dapat digunakan kesehari-harian, contohnya makanan dan lain sebagainya. Kalau benda kudus ini adalah makanan yang telah dipersembahkan, yang hanya bisa dikonsumsi oleh imam. Ya. Kemudian ada benda tidak kudus yang kedua tadi, dan yang ketiga adalah benda najis, contohnya makanan, yaitu adalah binatang haram yang bukan untuk makanan. Dan jadi 3 hal ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui yang mana yang kudus, yang mana yang tidak kudus, yang mana yang najis. Khususnya dalam hal bagaimana kita menjaga tubuh ini, bait suci Tuhan tetap kudus dan tidak menajiskannya. Kenapa saya katakan bahwa tugas membedakan antara kudus dan najis ini adalah tugas yang penting? Karena salah satu hal yang membuat bait suci dinajiskan, kayak kita buka aja ayatnya, Yeskel pasal 22. Yeskel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-26, yang membuat Tuhan marah
salah satu hal yang membuat Tuhan marah adalah Yeskiel pasal 22 ayat 26, khususnya kepada para imam. Yeskiel pasal 22 ayat yang ke-26 katakan begini, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Jadi apakah sebuah perkara yang penting bagi kita untuk dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus dengan yang najis? Suatu hal yang penting, khususnya ketika kita berbicara tentang tubuh bait suci Tuhan yang seharusnya tidak dinajiskan. Kenapa kita seharusnya tidak menajiskan bait suci ini? Karena kemarin kita sudah belajar, ketika bait suci Tuhan secara benar didirikan, set up fully, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan menguasai. Dan yang kita kenal sebagai roh, kecurahan roh. Yaitu ketika bukan kita lagi yang berkuasa atas tubuh ini, Tuhan sendiri yang berkuasa. Kita bukan lagi hidup oleh daging, tapi hidup oleh roh. Dan salah satu untuk sarana untuk mencapai itu adalah bagaimana untuk set up mendirikan tubuh ini sebagai bait suci Tuhan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu saat ini kita akan mempelajari proses pembersihan bait suci. Karena di dalam upacara bait suci juga ada satu hari setiap tahun khusus di mana upacara tersebut dilakukan sebagai pembersihan bait suci, atau hari raya yang dikenal dengan Raya Grafirat atau hari raya Yom Kippur. Ayat yang sering kita dengar Daniel pasal 8 ayat 14, ketika bait suci akan dipulihkan kembali kepada keadaannya yang wajar, atau di dalam bahasa Inggris dikatakan and the sanctuary shall be cleansed, dibersihkan. Dan kita rindu agar sebagaimana bait suci di sorga sedang dibersihkan oleh Tuhan, roh Tuhan juga mau membersihkan bait suci tubuh kita ini, baik berbicara secara spiritual maupun kejiwaan, psikologis, begitu juga secara fisikal, secara fisik. 3 hal tersebut harus terjadi. Jadi ada detox secara spiritual, ada detox secara mental, di mana banyak sekali juga kenajisan-kenajisan yang mungkin kita sering terpapar setiap hari, dan itu juga perlu dibersihkan, dan juga fisik tubuh kita. Dan saat ini kita akan belajar secara fisik, sekalipun prinsip-prinsip umumnya tetap sama. Terdapat prinsip universal bagaimana untuk melakukan pembersihan secara spiritual, secara mental, psikologis, maupun secara fisik atau tubuh jasmani kita. Nah, berbicara tentang detox atau cleansing, pembersihan, maka kita perlu tahu dulu hal-hal yang membuat bait tubuh tersebut kotor, atau apa itu yang najis, sehingga tidak terjadi pencemaran, ya. Tidak terjadi pencemaran. Di dalam sejarah bait suci di Alkitab, kalau bisa dikelompokkan, seringkali terjadi pencemaran bait suci, ya, atau bait suci dinajiskan. Tapi kalau kita mau bagi, bait suci dinajiskan oleh karena 2 hal. Yang pertama, oleh umat Tuhan sendiri, atau bisa dikatakan dari dalam, oleh umat Tuhan sendiri. Dan yang kedua, dinajiskan oleh orang-orang bangsa kafir yang ada di sekitar ketika mereka menyerbu kota Israel. Akhirnya bait suci pun dinajiskan. Jadi bait suci dinajiskan oleh karena 2 hal, dari dalam ataupun dari luar. Dan ketika kita belajar tentang toksikologi, tentang ilmu tentang racun, dan bagaimana tubuh kita dapat terpapar oleh racun juga kita bisa dapatkan di dalam tubuh kita melalui 2 faktor. Yang pertama adalah faktor endogen, yaitu faktor dari dalam tubuh kita. Dan yang kedua adalah faktor eksogen, atau faktor yang dari luar. Tapi sebelum itu, di sini saya sudah tulis apa tanda dan gejala
yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan kalau tubuh kita ini sudah kebanyakan racun atau terjadi akumulasi yang berlebihan di dalam tubuh kita atau yang sering disebut sebagai toksemia. Di sini Anda bisa lihat sebenarnya tanda dan gejala itu kita bisa lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, di sini saya tulis beberapa dalam istilah medis supaya kita bisa agak terbiasa ya. Dimulai dari sisi mental, insomnia, kurang tidur. Jadi ini beberapa tanda dan gejala kalau kita sudah berlebihan racun di dalam tubuh kita. Insomnia, kurang tidur, atau kemudian CFS, Chronic Fatigue Syndrome. Ini adalah kondisi di mana kita baru bangun tidur udah rasa letih, pokoknya letih sepanjang hari. Susah konsentrasi. Kemudian mood tidak stabil dan gampang tersinggung. Itu salah satu tanda atau gejala toksemia. Lalu mata gatal, mata sering gatal itu salah satu tanda berarti ada alergi. Kemudian mata berair, kantung mata gelap. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang kantung matanya keluar di bawah sini seperti berkantung matanya, atau di bawahnya matanya gelap atau sekitaran lingkaran matanya gelap, itu tanda ada masalah di pencernaan juga. Lalu sariawan atau stomatitis, gusi berdarah juga, leukoplakia. Leukoplakia ini adalah kondisi di mana ketika di atas lidah kita ada kerak-kerak warna putih, leuko itu artinya putih ya. Lalu mulut rasa asam atau mulut rasa pahit kalau kita telan ludah. Mudah terkena flu dan bersin. Khususnya ini kalau lihat anak-anak ya. Tinnitus ini telinga sering berdenging. Hipermukosa ini banyak lendir khususnya di GI tract, saluran pencernaan, dan respiratory tract, saluran pernapasan. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi kemudian kita sering berlendir, ingusan ya, atau produksi air liur terlalu berlebih, termasuk kalau pup kita atau kotoran kita, feses kita juga berlendir, itu juga tanda toksemia. Ketagihan manis, sugar craving ya. Lalu halitosis, nafas bau, sering cegukan juga termasuk singutus. Bau badan yang tidak enak, osmidrosis, bau kaki, bromodosis. Lalu gatal khususnya di bagian siku atau lutut atau di tulang kering. Gatal itu bahasa istilah medisnya adalah pruritis. Kulit kusam dan kelihatan kering juga itu adalah tanda gejala sudah banyak racun dalam tubuh kita. Kuku rapuh atau bahasa istilah medisnya onychorexis, dan rambut sering gampang rontok, itu tanda kita terpapar logam berat. Palpitasi, jantung berdebar atau takikardia itu jantung cepat. Heartburn atau pirosis itu nyeri ulu hati. Sering bloating atau sendawa atau sering kembung. Lalu enuresis ini buang air kecil yang nggak bisa ditahan atau bahasa Indonesia ngompol ya. Lalu konstipasi atau diare kronis juga termasuk. Flatus dan feses yang berbau busuk. Flatus itu buang angin ya. Dan feses itu kotoran yang baunya busuk. Lalu pada perempuan ini gangguan pada haid. Ada oligomenor, amenor, dysmenor, menorrhagia, PMDD. Ini pokoknya intinya adalah kalau haidnya jarang datang, atau haidnya sakitnya terlalu berlebih, atau darahnya kebanyakan, atau haidnya lama, dan gejala-gejala PMS yang terlalu berlebih. Nah, ini semua adalah tanda dan gejala dari toksemia. Dari sini Anda bisa dilihat, rasa dulu di tubuhnya, apakah saya punya beberapa gejala ini. Beberapa gejala ini khususnya kalau gejalanya telah terjadi, tanda dan gejalanya ini telah terjadi secara kronis, maka bisa dipastikan bahwa kita butuh melakukan detoksifikasi atau cleansing. Oke, saya hapus dulu. Jadi tubuh kita ini bisa masuk racun, baik itu oleh karena racun yang ada dari dalam tubuh maupun racun dari luar tubuh. Nah, racun yang dari dalam tubuh ini disebut endogen toksik. Racun dari luar tubuh disebut eksogen
toksik. Kita mulai dari endogen toksik. Bagaimana kita dapat memperoleh racun dari dalam tubuh atau sering disebut auto intoksikasi atau teracuni sendiri, auto intoksikasi. Paling banyak tubuh kita terbeban oleh racun itu diakibatkan oleh karena pencernaan, maldigestif atau sampah cerna. Yang diakibatkan oleh karena pencernaan, masalah pencernaan. Nah, maldigestif atau sampah cerna ini bisa diakibatkan oleh karena pertama, cara makan yang keliru. Cara makan yang keliru itu seperti apa? Cara makan yang benar itu seperti apa? Ketika kita mengkonsumsi makanan itu dimulai dari mulut. Mulut ini adalah pintu gerbang pertama untuk masuk ke dalam tubuh kita. Untuk masuk ke dalam tubuh kita itu ada tiga cara masuk ke dalam tubuh kita. Masuk yang pertama adalah lewat mulut. Itu adalah pintu yang pertama. Kenapa ada 3? Kalau kita lihat bait suci, struktur bait suci, di bait suci juga itu ada 3. Ada 3 pintu. Pintu yang pertama adalah bagaimana memisahkan antara lingkungan luar tubuh dan lingkungan dalam tubuh. Pintu yang kedua adalah bagaimana untuk masuk ke dalam bait suci, dan pintu yang ketiga adalah masuk ke dalam bilik Maha Kudus. Nah, tubuh kita juga sebenarnya di dalam pencernaan, waktu kita mencerna itu melewati 3 level pintu. Level yang pertama ini mulut, yaitu ketika makan dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Level yang kedua adalah di dalam usus kita ketika terjadi penyerapan, dan level yang ketiga adalah ketika nutrisi-nutrisi tersebut masuk ke dalam sel-sel kita. Oleh karena itu 3 pintu ini harus benar-benar dijaga sepenuhnya. Oke, jadi dari cara makan. Yang pertama adalah ketika kita mengunyah. Tuhan kasih 32 gigi ya. 32 gigi di mulut kita. Fungsinya adalah untuk menghancurkan, melumatkan makanan dengan benar secara seksama. Ada penelitian studi mendapati ketika kita mengunyah makanan lama, apa yang terjadi? Beberapa zat akan dikeluarkan, jadi ada beberapa biokimia yang akan dikeluarkan dalam mengunyah itu, dan biokimia tersebut akan mengaktifkan beberapa sel kekebalan tubuh. Di mana sel-sel kekebalan tubuh ini akan diaktifkan untuk menjaga tubuh dari invader atau dari virus atau bakteri yang berusaha untuk masuk menginfeksi tubuh kita. Dan itu Tuhan sudah atur secara otomatis. Kenapa banyak anak-anak kecil? Coba perhatikan. Anak-anak yang diajar untuk makan terlalu cepat. Kita kan sering bilang ke anak-anak, cepat, ini udah terlambat, udah mau masuk sekolah, ayo cepat makannya. Itu sebenarnya merusak, itu adalah kebiasaan, kita sedang mengajarkan kebiasaan yang buruk itu kepada anak-anak. Itulah kenapa seringkali anak-anak gampang kena flu, gampang kena demam. Kenapa? Karena itu, kita paksa mereka untuk makan terlalu cepat. Padahal Tuhan sudah atur ketika kita makan secara seksama, ada beberapa zat yang akan dikeluarkan untuk mengaktifkan kekebalan tubuh bersiap untuk menghadapi infeksius itu. Jadi ajar anak-anak untuk menikmati makanannya. Ada ayat lain kan katakan, lihat dan kecaplah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mengungkapkan bahwa kebaikan Tuhan itu harus dikecap. Jadi lewat mulut, lewat makanan. Ketika kita makan dengan penucapan syukur itu, kita kunyah benar-benar, kita nikmati semua rasa dari makanan yang Tuhan atur untuk kita konsumsi. Dan saya percaya ada hubungan antara makan pelan dengan kepuasan dan rasa syukur. Itu ada studi lain juga itu tentang pencernaan, bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan dengan mastikasi yang tepat, artinya mengunyah secara perlahan dan seksama, tubuh kita akan terisi kenyang, merasa kenyang itu
lebih cepat. Jadi hanya mengkonsumsi makanan yang sedikit, tubuh akan rasa full lebih cepat. Saya pernah rasa ini waktu itu, pernah ikut seminar dari Korea, dan selama kurang lebih 1 minggu yang diajarkan di seminar itu adalah bagaimana cara mengunyah dengan benar, bagaimana menikmati setiap makanan yang Tuhan ciptakan. Anda bayangkan, satu apel itu harus dihabiskan minimal 40 menit. Nah, biasa kalau kita makan satu apel itu paling 5 menit, 7 menit, 10 menit lah habis ya. Ini bagaimana untuk makan apel selama 10 menit, bukan 10 menit, 40 menit habisnya. Minimal 40 menit satu apel habis. Dan rasa di rumah. Makan cuma segitu, kenyangnya bisa didapat. Kita bisa rasa puas, kenyangnya bisa bertahan lama, dan satu lagi yang luar biasa adalah dengan energi di dalam satu apel itu bisa membuat kita beraktivitas. Baik kan orang pikir, makan cuma sekian, emang cukup? Memangnya cukup untuk energi? Ternyata bisa. Ternyata Tuhan sudah atur ketika kita mengunyah secara perlahan dan seksama, tingkat efisiensi pencernaan untuk mencerna nutrisi itu lebih tinggi. Ya, kalau kita makan terlalu cepat, walaupun makanannya berkualitas, makan terlalu cepat itu akan membuat potongan-potongan terlalu besar. Potongan-potongan yang terlalu besar itu nggak bisa diserap di dalam usus. Susah diserap di dalam usus. Karena molekul-molekul yang terlalu besar. Makanya ketika kita mengunyah perlahan, potongan-potongan itu akan lebih kecil sehingga penyerapan lebih bagus. Penyerapan lebih bagus, otomatis bioavailabilitas ya, atau tingkat penyerapan dari sebuah nutrisi itu lebih besar atau lebih baik lagi. Ini cara makan, tentang mastikasi. Ini juga tentang cara makan juga menyangkut kapan waktu makan, seberapa besar porsi makan, yang harus disesuaikan dengan waktu, kapan waktu makan. Tentunya porsi makan pagi, makan siang, dan makan sore itu harus berbeda. Di pelajaran sebelumnya juga kita sudah belajar, dan nanti juga kita akan belajar lewat iklim, waktu iklim dingin, iklim panas, suasana hujan, itu harus dibedakan. Lalu proporsi diet. Proporsi diet ini berbicara tentang jenis makanan yang dikonsumsi. Proporsi diet juga ini berbicara tentang kombinasi makanan. Apakah makanannya kombinasinya ini benar atau tidak? Banyak gangguan-gangguan pencernaan, bahkan sampah cerna terjadi oleh karena kita mencampur makanan atau mengkonsumsi makanan secara bersamaan yang sebenarnya tidak pas untuk dikonsumsi bersamaan. Contohnya misalkan ketika buah dan sayur dikonsumsi secara bersamaan. Beberapa jenis buah tidak cocok ketika dimakan dengan sayur. Contoh lah, walaupun ada beberapa buah yang membantu pencernaan ya, misalkan seperti nanas dan pepaya itu membantu pencernaan. Tapi ada beberapa buah yang tidak boleh dikonsumsi dengan serat dari dalam sayur. Contohnya adalah buah-buahan yang mengandung banyak air dan gula yang tinggi. Buah-buahan yang mengandung banyak air dan gula yang tinggi, contoh semangka, itu sebaiknya tidak dicampur dengan sayur, atau jarak makan antara makan buah semangka dan sayur itu terlalu dekat. Itu nggak bagus, karena akan terjadi fermentasi. Gula yang di dalam semangka yang banyak, apalagi berair, akan diserap oleh serat-serat yang di dalam sayur, sehingga membuat gula yang terlalu sederhana itu tinggal lama di dalam perut, di dalam lambung kita, dan mengakibatkan fermentasi. Fermentasi ini hasilnya bisa dalam bentuk alkohol atau bahkan bisa dalam bentuk formaldehida. Atau formaldehida. Formaldehida itu adalah formalin. Bisa diakibatkan oleh karena itu. Itulah yang membuat kita jadi habis makan, bukan ya bertenaga, tapi ngantuk. Ya. Karena proporsi diet. Atau mengkonsumsi makanan dicampur dengan cairan dalam jumlah banyak. Lalu sampah cerna juga bisa diakibatkan oleh karena disbiosis. Disbiosis ini adalah ketika keseimbangan kultur bakteri di dalam usus khususnya tidak seimbang. Jadi antara bakteri
baik dan bakteri buruk itu, bakteri buruk lebih banyak. Itu akan membuat masalah sampah di sampah cerna. Lalu selanjutnya, autointoksikasi atau racun dari dalam tubuh bisa diakibatkan oleh karena stres dan disharmoni spiritual. Ini saya kutip dari satu buku. Nama bukunya adalah satu buku yang menjadi textbook, namanya Textbook of Natural Medicine. Ini yang 3 ini saya kutip dari buku itu. Textbook of Natural Medicine itu adalah textbook atau buku pegangan bagi kedokteran naturopati di Bastyr University ya. Dan uniknya mereka tulis bahwa racun di dalam tubuh bisa diakibatkan oleh karena disharmoni spiritual. Ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, sehingga mengakibatkan tekanan-tekanan, emosi-emosi negatif, stres, khususnya di stres ya. Lalu saya adalah metabolit intermediate. Metabolit intermediate ini adalah racun yang baru setengah didetoks. Nanti kita akan pelajari di liver. Lalu selanjutnya adalah eksogen toksik atau racun yang didapat dari luar. Racun yang didapat dari luar itu bisa diakibatkan oleh karena patogen. Patogen ini adalah contoh misalkan seperti virus, bakteri, kuman ya, apalagi parasit yang kita bisa peroleh dari makanan-makanan yang tercemar. Bahkan salah satu yang masih membingungkan bagi para ilmuwan adalah ada yang namanya prion. Prion ini adalah agen infeksius yang membuat, kalau pernah dengar dulu penyakit sapi gila. Jadi pada sapi otaknya waktu dibedah jadi spons. Dia punya, jadi banyak lubang-lubang, spongy brain. Prion, itu diakibatkan oleh karena prion. Itulah kenapa Tuhan bilang di dalam Imamat pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-8. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya, akulah Tuhan. Di Imamat kita kenal dengan binatang haram dan binatang halal. Saya nggak akan bahas tentang binatang haram dan binatang halal di sini. Tapi satu hal yang sering kali terlupakan, khususnya di dalam kaum Advent, yaitu ada satu larangan bahwa sekalipun itu binatang halal, tapi kalau dia sudah jadi bangkai, kalau dalam bahasa Inggris bangkai ini adalah yang mati dengan sendirinya, which died of itself. Yang mati dengan sendiri, artinya bukan mati karena dibunuh, tapi mati dengan sendirinya, atau mati oleh karena dimangsa oleh binatang lain, itu tidak layak makan. Itu najis. Kenapa? Bangkai dalam waktu beberapa jam saja itu sudah dipenuhi oleh bakteri. Bakteri-bakteri jahat yang di dalam usus itu waktu binatang jadi bangkai. Jadi begini. Di dalam struktur tubuh mamalia khususnya ya, karena punya usus. Kekebalan tubuh paling banyak didapati itu ada di sekitaran usus. Ada di sekitaran usus. Itu jumlah kekebalan tubuh yang paling banyak didapati itu ada di sekitaran usus. Kenapa? Kenapa Tuhan harus taruh kekebalan tubuh banyak di usus? Yang pertama, untuk menghindari makanan yang terkontaminasi. Yang kedua adalah jangan sampai bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam usus ini berusaha untuk masuk ke dalam tubuh. Dan kalau dia masuk ke dalam tubuh artinya terjadi infeksi. Makanya ada kekebalan tubuh. Nah, ketika satu binatang mati menjadi bangkai, artinya kekebalan tubuhnya udah nggak aktif lagi, sudah nggak hidup kan. Maka bakteri-bakteri yang jahat ini sangat cepat untuk menyebar ke seluruh bagian dari daging tubuhnya. Lalu kenapa Tuhan katakan jangan makan bangkai? Jangan makan bangkai. Dan dan ilmu pengetahuan sekarang sudah confirm bahwa bangkai bukanlah makanan yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Jadi itu patogen. Kemudian yang selanjutnya adalah toksin yang bisa didapat dari luar itu adalah xenobiotik. Xenobiotik ini adalah zat-zat yang secara alamiah ada di lingkungan sekitar kita, khususnya ada di dalam tanaman,
tapi bersifat racun, xenobiotik. Itu contoh misalkan beberapa alergen. Misalkan beberapa alergen itu contohnya adalah apa ya? Ya yang paling sering terjadi adalah gluten. Gluten, kemudian ada laktosa. Ya paling baik ini, gluten intolerance dan laktosa intolerance. Laktosa ini didapat dari susu sapi. Laktosa ini adalah gula yang terdapat dalam susu sapi. Dua hal ini. Gluten itu didapat dari terigu atau gandum. Gandum, ya, walaupun tidak semua orang mengalami intoleransi terhadap gluten dan gandum, tapi tidak ada salahnya bagi kita untuk cek apakah kita ini, karena kalau apa sih tanda-tanda dari seorang yang intoleransi gluten atau intoleransi laktosa atau susu sapi? Kalau tadi kita sudah lihat apa tanda dan gejala toksemia, salah satu tanda dan gejalanya adalah mata gatal atau ada gatal di siku, lutut, atau di tulang kering atau di lipatan-lipatan kulit. Kemudian diare yang kronis dan termasuk lendir. Entah itu khususnya waktu kita bangun pagi kita sering beringus, berlendir, atau ketika kita buang kotoran itu berlendir. Tapi ada salah satu contoh yang lain adalah dengan memeriksa ini, denyut nadi. Lalu xenobiotik lainnya contohnya adalah beberapa zat yang tumbuhan pakai sebenarnya adalah tujuannya untuk melindungi diri agar tidak dimakan berlebihan oleh binatang. Contoh nikotin yang dipakai oleh tumbuhan tembakau atau kafein pada kopi atau theobromine pada coklat. Itu zat-zat yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh sebenarnya bersifat racun. Yang sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi tanaman. Jadi tanaman memproduksi zat-zat tersebut tujuannya adalah untuk melindungi mereka agar tidak dimakan secara berlebihan, ya untuk bertahan hidup. Makanya mereka keluarkan itu waktu binatang-binatang, entah serangga atau binatang yang lebih besar mencoba untuk makan, mereka nggak mau karena rasanya pahit atau rasanya pekat. Ya, itu contohnya. Jadi sebaiknya dihindari ya. Nikotin, kafein ini nggak hanya terdapat pada kopi, kafein ini juga ada pada teh, kafein ada pada coklat, kafein juga ada pada cola. Kafein ada pada cola. Bahkan di cola itu kafeinnya lebih tinggi dibandingkan kopi. Ya, itu xenobiotik. Kemudian kontaminan kimia. Dan ini yang paling berbahaya, racun kontaminan kimia. Kontaminan kimia ini bisa kita dapat dari polusi di sekitar kita, asap kendaraan atau asap produksi atau pabrik, limbah-limbah yang masuk ke dalam air, atau bahkan yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan kosmetik yang kita pakai, atau house cleaner, sabun, untuk pel, sampo, pasta gigi, itu semua kontaminan kimia yang secara kita tidak sadar itu semua terakumulasi di dalam tubuh kita. Bahkan beberapa house cleaner didapati memiliki kandungan logam berat yang membuat kita juga bisa terpapar. Ada satu yang saya sedang concern tentang kontaminan kimia ini adalah ada istilahnya namanya EDC, atau endocrine disrupting chemicals, bahan-bahan kimia yang mengganggu sistem endokrin atau sistem hormonal dalam tubuh kita. Dan ini bahaya dan paling banyak mempengaruhi sistem reproduksi. Perempuan haidnya tidak normal atau laki-laki mengalami infertilisasi, tidak subur. Tapi bukan hanya itu. EDC atau endocrine disrupting chemicals juga mempengaruhi pubertas. Kalau kita perhatikan orang-orang zaman dulu mungkin mereka mengalami masa puber itu usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun ya. Bahkan ada yang sampai 20 tahun. Tapi sekarang kalau orang puber di usia segitu dianggap tidak normal. Kalau sekarang bahkan ada orang puber usia 7 tahun. Bahkan ada yang 6 tahun. Ada yang 5 tahun sudah puber. Kenapa?
EDC, endocrine disrupting chemicals. Dan salah satu yang paling sering didapat EDC ini adalah mikroplastik. Anda silakan search banyak sekali artikel-artikel yang sekarang sangat concern tentang bagaimana mikroplastik ini mempengaruhi bukan hanya tubuh kita juga, tapi secara lebih besar ekosistem. Mikroplastik itu kita bisa dapatkan dari makanan-makanan atau minuman yang disimpan di dalam wadah plastik, yang wadah plastiknya ini bukan dibentuk atau diciptakan untuk makanan. Oleh karena itu, kalau kita mau lihat makanan atau minuman kemasan plastik, lihat ada kodenya. Salah satu kode yang dikhususkan untuk plastik makanan itu adalah kode kalau ada segitiga kemudian ada 5, polipropilen. Itu adalah makanan yang khusus untuk itu adalah plastik yang khusus untuk makanan. Kenapa dibedakan? Karena ya itu, plastik ini kan mudah, apa istilahnya ya, dia itu mudah terurai. Dengan panas, dengan cahaya itu gampang sekali terurai. Dan plastik-plastik yang terurai ini akan memapar makanan dalam bentuk mikro, dalam bentuk yang sangat kecil yang nggak bisa dilihat. Makanya disebut mikroplastik. Itulah salah satu juga bisa dikatakan oleh karena misalkan makanan yang dibungkus plastik kemudian dibiarkan kena sinar matahari atau ditaruh di dalam mobil, nah itu pengaruh. Makanya hati-hati dengan mikroplastik. Kontaminan kimia juga termasuk ini, satu lagi saya lupa, residu hormon. Binatang-binatang ternak yang saat ini diternakan itu kan kebanyakan diternak menggunakan modifikasi ya. Jadi mereka nggak alami di cultivate atau di culture atau di ternak. Mereka ini biasa diberikan makanan olahan, dikasih suntikan hormon agar lebih cepat besar, makanannya juga makanan yang dikasih hormon. Nah, residu-residu makanan hormon-hormon yang udah dimasukkan ke dalam binatang daging hewan ternak ini, waktu kita konsumsi itu ada residu hormon yang bisa mempengaruhi tubuh kita. Nah, residu hormon kebanyakan itu sifatnya fat soluble atau dia larut di dalam lemak. Itulah kenapa Alkitab katakan, kita buka ayatnya di dalam Imamat pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Yang ketiga ayat 17. Tuhan bilang begini. Imamat pasal 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan apa? Lemak dan darah. Jadi sekalipun itu binatang halal, tapi kalau ada lemak dan darahnya nggak boleh dimakan. Ya kalau kita suka makan yang ada lemaknya ya, walaupun binatang halal, lemaknya itu yang kita makan. Nah, lemak dan darah ini, kenapa lemak dan darah Tuhan bilang jangan dikonsumsi? Pertama, darah dulu. Kalau kita sakit, biasa yang diperiksa apa? Darah. Entah kita sakit malaria kah, kita sakit TBC kah, tuberkulosis, atau kita sakit kolesterol tinggi, asam urat, yang diperiksa adalah darah. Kenapa darah? Karena di situ semua macam penyakit dapat diidentifikasi. Dan alasan itu juga lah yang membuat Tuhan katakan jangan makan darah. Alasan kesehatannya. Ya, kenapa? Ya itu. Penyakit-penyakit ada di dalam situ. Jadi jangan makan darah. Kemudian lemak. Kenapa lemak? Kebanyakan racun yang ada di dunia ini adalah racun yang larut dalam lemak, fat soluble. Itulah kenapa ya, salah satu yang saya dapatin beberapa waktu yang lalu, saya nonton dari BBC. Ini jadi tim BBC mereka teliti satu kampung di daerah Jawa. Namanya kampung apa ya? Kampung sampah atau kampung asap, saya lupa. Kampung asap kalau nggak salah. Jadi di sekitaran kampung itu ada banyak pabrik-pabrik pembuatan plastik. Di mana
dioksin itu bagian dari plastik itu menguap lewat asap, kemudian ada yang masuk ke dalam, kemudian kan turun lagi kan asapnya mencemari lingkungan, ada yang masuk ke dalam daun, ke air, sumber air dan sekitarnya. Penelitian ini mereka teliti telur ayam kampung. Jadi ayam kampung tahu ya. Jadi mereka dibiarin, kan ayam kampung kan suruh cari makan sendiri, mereka nggak dikasih makan. Mereka itu suruh cari makan sendiri, mereka nggak dikasih hormon, mereka nggak disuntik hormon, tidak diberikan makanan yang mengandung hormon, jadi mereka cari makan sendiri di kampung asap itu. Dan didapati lingkungan di sekitar itu juga sudah terpapar dengan plastik, khususnya dioksin. Waktu mereka teliti telur ayam yang dihasilkan dari ayam kampung ini, mereka dapatin kuning telurnya itu mengandung dioksin dalam kadar 3 kali lipat lebih banyak dari yang bisa ditoleransi oleh tubuh manusia. Karena ya kuning telur ini kan fat, lemak, dan rata-rata racun itu larut dalam lemak. Itulah kenapa Tuhan katakan jangan makan lemak, hindari lemak. Ya, lemak. Nah ini juga menjadi satu indikasi. Seringkali kita berpikir, orang-orang dulu khususnya berpikir, oh kalau orang gemuk itu sehat, orang berlemak itu sehat. Justru sekarang studi-studi metabolisme, endokrinologi, mereka sekarang sudah dapatin orang yang gemuk itu cenderung banyak racun. Karena semua racun-racun itu disimpan di dalam jaringan lemak. Jadi jangan bangga. Jangan bangga kalau kita banyak racun, banyak lemak atau gemuk. Karena itu adalah satu indikasi bahwa tubuh kita sedang banyak racun dalam tubuh. Jadi itulah bagaimana kita dapat racuni dari dalam tubuh dan bagaimana kita dapat racuni dari luar tubuh. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana untuk mengeluarkan racun ini. Dan kita akan belajar dari prinsip Alkitab. Bagaimana untuk mengeluarkan atau membersihkan atau detoksifikasi. D itu artinya menghilangkan, kemudian toksifikasi, proses pengeluaran, ya, proses mengeluarkan racun, detoksifikasi. Kalau kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 31 ayatnya yang ke-23, ini ada satu prinsip tentang bagaimana melakukan pembersihan. Bilangan pasal 31 ayatnya yang ke-23. Segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Ini adalah proses bagaimana untuk melakukan pentahiran dari suatu benda. Jadi sini kita dapatin dua elemen yang digunakan di dalam proses pentahiran. Yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah api. Air untuk membasuh dan api untuk membakar. Dua elemen ini yang digunakan untuk membersihkan. Dan sepanjang sejarah dosa di bumi juga dihapus dengan dua elemen ini. Air, waktu zaman air bah, kemudian api, ketika nanti Yesus datang ketiga kali. Dua elemen, air dan api. Dan saya percaya juga untuk membersihkan tubuh kita, dua elemen ini juga perlu digunakan, air dan api. Jadi di dalam proses pembersihan kita perlu mengkonsumsi air. Kemudian api, masa kita harus konsumsi? Enggak. Dari mana kita dapat elemen api? Matahari. Jadi air dengan penggunaan air dari dalam, yaitu dengan minum, penggunaan air dari luar, yaitu dengan mandi, bersih-bersih, lalu penggunaan api lewat matahari dan olahraga, pembakaran dari dalam dan pembakaran dari luar. Kita gerak badan itu membakar dari dalam, kemudian kita kena sinar matahari itu pembakaran dari luar. Ya, secara prinsip umum ya seperti itu. Dengan air dan dengan api. Tapi mari kita lihat prinsip yang lebih lagi. Di dalam ketika Yesus memulai
pelayanannya waktu dia berinkarnasi di bumi ini menjadi manusia, beberapa hari setelah dia mulai melakukan pelayanan dan beberapa hari sebelum dia disalibkan dan mati, ada satu hal yang 2 kali dia lakukan waktu membuka pelayanannya dan menutup pelayanannya. Anda tahu apa itu? Itu adalah dia membersihkan bait suci. Waktu dia memulai pelayanannya di dalam kitab Yohanes kalau nggak salah, Anda silakan buka Yohanes, kalau nggak salah Yohanes pasal 2. Yohanes. Ya, Yohanes pasal 2. Di situ berbicara tentang Yesus menyucikan bait Allah itu di ayatnya yang ke-13. Kemudian ketika Yesus juga mau menyelesaikan pelayanannya di bumi ini, hal yang sama dilakukan di Markus. Markus pasal 11. Markus pasal 11. Ayatnya yang ke-15, Yesus menyucikan bait Allah. Dan ada beberapa prinsip yang kita akan pelajari melalui kejadian ini. Markus 11 ayat 15, kita mulai. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan dia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamuk. Kata kerja di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 ada banyak. Dan kata kerja inilah yang akan kita pelajari satu persatu. Kata kerja yang pertama, ayat yang ke-15, yaitu Yesus masuk ke bait Allah. Proses penyucian bait Allah dimulai ketika Yesus masuk. Jadi ya, mau mulai proses penyucian bait tubuh, izinkan Yesus masuk. Izinkan Yesus mengambil alih. Izinkan kebenaran yang masuk. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan semua firman Tuhan tentang makanan itulah kebenaran juga. Jadi yang boleh masuk ke dalam tubuh kita hanyalah kebenaran, hanyalah firman Tuhan, hanyalah makanan yang firman Tuhan izinkan untuk masuk. Dan makanan yang paling sederhana, apa itu? Yang Tuhan berikan pertama kali. Buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Mau mulai pembersihan? Mulai dari makanan. Apa yang boleh dimasukkan? Hanya itu. Buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran dalam bentuknya yang paling sederhana, termasuk air yang bersih. Oke. Setelah dia masuk, apa yang terjadi yang selanjutnya? Hal yang selanjutnya yang terjadi adalah kebenaran yang masuk itu akan melakukan fungsinya secara benar, yaitu mengusir. Dia secara otomatis ketika terang masuk, maka kegelapan akan diusir. Itu secara otomatis. Dan di dalam proses mengusir ini ada yang namanya terjadi di ayat yang ke-15 itu menunggang balikan. Terjadi tunggang balik. Jadi di dalam proses pengusiran, di dalam proses mengeluarkan detoksifikasi itu, kalau dibilang tunggang balik, menunggang balikan itu nyaman atau enggak? Tentu tidak nyaman. Chaos, akan terjadi kekacauan. Ya memang nanti pasti akan ada respon-respon dari tubuh kita yang tidak mengenakan. Itu bisa timbul bisul, itu bisa demam, jadinya kita demam, itu bisa tiba-tiba mata kita jadi gelap, atau merasa sakit, yang tadinya nggak ada rasa sakit, kemudian tiba-tiba ada rasa sakit. Ya itu bisa adalah sebuah respon-respon tubuh dari detoksifikasi. Selanjutnya ayat yang ke-16. Dan ia tidak memperbolehkan. Jadi selanjutnya adalah tidak memperbolehkan sesuatu yang najis masuk. Masuk dari mana? Bukan hanya lewat mulut. Masuk dari hidung, udara. Masuk dari mata, apa yang kita lihat. Masuk dari telinga, apa yang kita dengar. Masuk dari kulit, apa yang kita taruh di atas kulit kita. Jangan izinkan hal-hal yang najis masuk. Selanjutnya adalah diajar bagaimana untuk
Kalau sudah bersih, bagaimana untuk menjaga atau mempertahankan kebersihan atau kudusan yang telah didapatkan. Selanjutnya, Imamat pasalnya yang ke-16. Imamat 16. Imamat 16 ayatnya yang ke-29 sampai 30. Ini berbicara tentang hari raya pendamaian. Imamat 16 ayat 29 sampai 30. Apa yang dilakukan oleh umat Tuhan satu kali setahun khususnya pada hari raya pendamaian? Imamat 16 ayat 29 sampai 30. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi, apa yang dilakukan satu kali satu tahun pada hari raya pendamaian? Puasa. Umat Tuhan puasa. Mereka fokus kepada hal-hal yang rohani pada satu hari itu. Mereka berpuasa. Mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Mereka mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan kepada mereka. Dan benar, beberapa studi mendapati bahwa puasa adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan proses pembersihan. Khususnya intermittent fasting. Dan jadi begitulah. Satu lagi. Di dalam tubuh kita ada 5 organ detoksifikasi. Organ yang pertama adalah paru-paru. Organ yang kedua adalah ginjal. Organ yang ketiga, jadi pada paru-paru, ginjal, ada usus, ada hati, ada kulit. Dari kelima organ ini, hati ini yang paling penting. Karena hati sifatnya adalah untuk menetralisir racun. Yang lainnya adalah organ sebagai pintu pembuang. Jadi liver semuanya yang harus menetralisir semua racun-racun dalam tubuh. Itulah kenapa liver ini harus dijaga fungsinya. Ya bukan hanya liver, tentunya kelima organ yang tadi itu harus dijaga fungsinya secara optimal supaya racun-racun itu tidak terakumulasi di dalam tubuh kita dan menajiskan tubuh kita. Nanti kita akan belajar khusus juga tentang detoksifikasi, baik untuk mengaktifasi detoksifikasi liver, paru-paru, usus, ginjal, kemudian kulit. Jadi untuk kelas tentang detoksifikasi kita sampai di sini dulu, prinsip-prinsip detoksifikasi dari bait suci. Saya harap kita bisa belajar sesuatu dari sini dan kita dapat terberkati oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih pada saat ini kami diizinkan untuk dikuatkan oleh firman Tuhan, diperlengkapi oleh firman-Mu. Tolong kami agar tetap hidup di dalam kebenaran, dan kiranya hanya Engkau sajalah yang menghidupkan kehidupan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami agar firman yang dapat kami pelajari ini dapat kami ingat dan dapat berguna di dalam kehidupan kami, khususnya dalam memberkati orang-orang di sekitar kami, menjadi bait suci Tuhan yang hidup. Tolong kami hari demi hari agar kami dapat terus dipersiapkan untuk menjadi umat Tuhan yang sejati. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Untuk kelas selanjutnya, sebelum masuk, saya rindu agar kita membaca satu cerita di dalam satu raja-raja. Cerita tentang, bukan satu raja-raja, 2 raja-raja. Yaitu cerita tentang Naaman. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Jadi sebelum masuk ke dalam kelas Gasilin program selanjutnya, para peserta saya minta untuk buat catatan tentang 2 Raja-Raja pasal 5. Jadi saya mau kasih 2 pertanyaan yang bisa dijawab di 2 Raja-Raja pasal 5. Oke?
Pertanyaan pertama adalah, siapa saja yang berperan di dalam penyembuhan aman? Ya, siapa saja yang berperan dalam penyembuhan aman? Dan yang kedua, nomor 2, pertanyaan yang kedua adalah peran apa yang mereka lakukan? Jadi yang pertama, siapa yang berperan, siapa saja yang berperan dalam penyembuhan aman, dan yang kedua adalah jenis peranan mereka apa? Apa peran yang mereka lakukan dalam penyembuhan aman? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kelas yang keempat. Tuhan memberkati.